Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya dari kelas KPIB. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum as-sunnah sebagai hujjah yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5. As-sunnah itu merujuk pada ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. As-sunnah itu terdiri dari dua komponen utama, hadis atau riwayat, dan sunnah atau tindakan atau praktik Nabi. Kedua komponen ini digunakan sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum Islam dan memahami ajaran agama. Yang pertama, hadis atau riwayat. Hadis itu adalah catatan tertulis dari perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW serta sejarah hidup beliau. Hadis itu terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan validitas dan keabsahan narasinya. Yang sahih valid digunakan sebagai sumber hukum yang kuat dan menjadi hujjah dalam memahami ajaran Islam. Contohnya adalah hadis yang menceritakan tentang ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kedua, as-sunnah. As-sunnah atau praktik Nabi. Sunnah itu mengacu pada tindakan atau praktik Nabi Muhammad SAW yang dilakukan sebagai contoh bagi umat Islam. Sunnah ini juga digunakan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum dan memahami ajaran Islam. Contohnya adalah tata cara beribadah seperti sholat, puasa, haji, dan juga praktik dalam kehidupan sehari-hari seperti cara makan, berpakaian, dan berinteraksi sosial. Penggunaan as-sunnah itu sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam mengikuti metodologi tertentu untuk memastikan keabsahan dan kevalidan informasi yang diperoleh dari hadis dan praktik Nabi. Ulama menggunakan kriteria seperti kesahihan sanad atau rantai perawi, keadilan perawi, dan ketetapan kesesuaian dengan Al-Quran dan prinsip-prinsip hukum Islam yang lain dengan mengikuti dan merujuk pada as-sunnah sebagai sumber hukum. Umat Islam itu dapat memahami ajaran agama secara komprehensif dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.